Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara yang terkasih, sahabat Impact Family. Apa kabar? Saudara, kita dalam hidup ini kadang-kadang tidak puas karena ada orang-orang yang berbuat tidak baik terhadap diri kita. Ya, ada orang yang berbuat salah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saudara, pernah tidak saudara dianiaya orang? Saudara dihina, saudara disakiti hati. Tapi bagaimana perasaan kita? Ya tentunya kita marah, ya tentunya kita tidak senang. Nah, pada waktu kita marah, pada waktu kita stres, itu yang terganggu diri kita. Kadang-kadang orang yang melukai kita itu tenang-tenang saja, dia dengan senang aja karena dia melukai kita, jahatin kita ya. Tapi yang menderita memang kita yang tidak bisa puas, kita yang marah. Pada waktu kita marah itu kan tentunya ya termasuk pengaruh organ-organ tubuh kita ya. Nah, begitu marahnya kadang-kadang seorang itu sampai memukul meja ya, karena memukul meja dengan keras tulangnya itu retak ya, karena marah tidak bisa menguasai ya. Itu tidak apa-apa, marah boleh, tapi jangan sampai berbuat dosa, kata Tuhan Yesus ya. Tapi saudara, kita belajar dari sikap Tuhan Yesus pada waktu dia disalibkan. Apa kata-kata pertama? Dari Lukas pasal 23 ayat 34 ya. Yesus berkata, waktu ini Yesus disalib ya, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, gimana ya? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi mereka merasa benar. Itu sebabnya mereka melakukan kejahatan, mereka menganiaya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus malah mintakan ampun. Ampunilah mereka. Ya. Begitu juga Stefanus ya. Dia mintakan ampun kepada mereka yang melempari batu pada dia. Karena orang-orang itu merasa mereka benar. Karena mereka merasa bahwa mereka itu membela nama Tuhan. Ya, tidak mau orang-orang itu mengatakan bahwa dia memang melihat Tuhan. Mereka tidak mau Yesus memberitahu bahwa dia itu adalah anak Allah. Jadi orang-orang itu marah kepada dia. Nah saudara, pada waktu Tuhan Yesus bisa mengampuni mereka, jadi ya Tuhan Yesus sendiri dengan rela ya menjalankan semuanya. Seperti misionaris yang ke Papua pedalaman itu, pada waktu dia mengatakan ya saya ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka merasa mereka benar ya. Jadi pada waktu dia mengampuni, hatinya lapang. Pada waktu dia mengampuni bisa senyum, bisa memaafkan mereka. Akhirnya nama Tuhan dimuliakan dan orang-orang itu bisa menerima Injil karena ada sifat pengampunan. Dan hatinya tenang, bisa senyum, bisa dengan ya oke lah, kamu mau ambil bareng saya terserah ya, tidak apa-apa. Karena Dekoning itu tahu bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Orang-orang itu mengira dirinya benar. Nah saudara, kalau kita punya sikap bisa mengampuni ya, jadi ini kualitas anak-anak Tuhan, bisa mengampuni. Kalau kita bisa mengampuni, wajah kita berubah ya, ada senyum, ada pencerahan. Jadi orang bisa menerima kesaksian kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni, sulit untuk kita bisa bersaksi ya, menceritakan tentang kasih, tentang kebaikan Tuhan. Sulit kalau kita tidak punya sikap bisa memaafkan. Nah saudara-saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus. Walaupun dia menderita, walaupun dia disiksa, dihina,
masih mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, mari kita memiliki sikap bisa mengampuni orang lain supaya nama Tuhan yang dimuliakan, orang mau terima kesaksian yang kita berikan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang memberi teladan bahwa kami harus mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Biarlah kami mempunyai sikap dapat mengampuni sehingga kami dapat menjadi saksi bagi Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan memohonkan untuk semua orang yang merenungkan firman-Mu ini supaya kami memiliki sikap dapat mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, marilah kita memiliki sikap dapat mengampuni sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kita dapat menjadi saksinya. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.